Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya rekan-rekan mahasiswa? Hari ini kita akan melanjutkan kembali pertemuan kuliah kita di mata kuliah matematika, dan kita pada pertemuan ini akan membahas materi mengenai limit fungsi. Nah, kita harus tahu dulu apa sih yang dimaksud limit itu. Menurut arti katanya atau definisinya, limit itu batas ya. Jadi batas atau sama juga dengan hampir atau sedikit lagi ya, atau mendekati. Nah, itu arti kata dari limit. Biasanya kan kita sering mendengar kalimat misalkan ya, waktunya sudah limit gitu. Artinya sudah waktunya itu sudah hampir mendekati batas ya, atau misalkan tenggat deadline-nya sudah limit. Nah, artinya itu adalah sudah mendekati ya, atau sudah hampir sampai pada suatu kondisi tertentu. Nah, itu secara harfiah atau definisinya. Nah, contohnya seperti apa sih? Nah, seperti yang tadi saya sebutkan ya, di antaranya misalkan letak rumah Budi dekat dengan rumah Tono. Yang kedua, ketika hari sudah mendekati senja, datanglah yang ditunggu-tunggu. Atau yang ketiga, misalkan kalimatnya berbunyi, nilai ujian matematika Anton hampir 9. Nah, di sini terdapat beberapa kata-kata ya yang mengandung arti atau definisi limit, yaitu misalkan dekat, mendekati, atau hampir. Jadi seberapa dekat atau mendekati atau hampir besaran-besaran atau nilai pada contoh di atas dengan besaran nilai yang sebenarnya. Jadi berapa sih dekatnya itu misalkan ya dengan kondisi nilai yang sebenarnya, karena kan kita mungkin nggak tahu nih sebenarnya nilai dari letaknya yang disebut dekat itu ya, atau waktunya yang disebut mendekati senja, atau nilainya yang hampir disebut sebagai 9 itu mendekatinya atau hampirnya itu seberapa dekatnya ya. Nah, itulah yang disebut dengan limit, karena kita tidak tahu kondisi yang sebenarnya dari nilai atau letak atau berat tersebut itu berapa. Nah, itu adalah ilustrasi dari apa yang dimaksud dengan limit. Nah, perhatikan gambar berikut ya. Misalkan ada gambar berikut ini. Gambar yang pertama ya, di dalam lingkaran dibuat bidang segi ya, n poligon ya, n poligon, sehingga titik-titik sudut segi n tersebut berada pada lingkaran ya. Titik-titik ini berada pada dalam lingkaran. Tentu dapat dibayangkan bahwa apabila n sangat besar, n-nya itu maksudnya sangat banyak ya. Kalau yang pertama kan ini 1 n-nya ya, segitiga. Nah, ini menyisakan ruang yang belum begitu mendekati dengan kondisi luas dari lingkaran. Tapi kalau n-nya ini semakin banyak ya, bidang seginya itu semakin banyak, misalkan sampai yang di ujung sini, maka luas segi n akan semakin mendekati luas lingkaran ya. Coba kita pikirkan, misalkan ya, sebenarnya Indonesia itu kan terdiri dari berbagai macam pulau. Nah, pulau-pulau tersebut kan kondisinya itu luas bidangnya tidak berupa misalkan persegi atau misalkan segitiga, tapi kan dia luasnya tidak beraturan ya. Lalu orang mengatakan bahwa luas Indonesia adalah sekian ribu, misalkan ya, luasnya adalah 45 juta kilometer persegi. Kok bisa ya? Padahal nilai tersebut adalah nilai limit maksudnya ya, nilai pendekatan. Karena apa? Bentuk dari pulau-pulau Indonesia tersebut kan tidak beraturan, sehingga yang diambil adalah nilai pendekatannya. Seperti contoh dalam bidang ini ya, semakin lama dia akan semakin mendekati dari lingkaran yang menjadi luas yang diprediksikan. Nah, contohnya seperti itu. Misalkan juga luas pulau Indonesia ya. Karena bidangnya itu tidak beraturan, maka yang digunakan luasnya tersebut adalah luas yang nilainya mendekati atau limit ya. Jadi kita tidak menentukan secara pasti, tapi disebutkan nilainya, misalkan luas pulau di Indonesia adalah 45 juta kilometer. Nah, itu adalah nilai yang hampir atau mendekati dari nilai yang sebenarnya. Maksudnya seperti itu ya. Itu ilustrasinya. Itulah aplikasi atau penggunaan dari konsep limit tersebut. Nah, sekarang kita belajar mengenai limit fungsi. Di pertemuan sebelumnya kita sudah mengetahui fungsi ya. Fungsi itu adalah bentuknya seperti ini ya, disimbolkan, dinotasikan. Fungsi itu adalah fx. Nah, kalau limit berarti suatu limit fx dikatakan mendekati a. Fx itu x-nya maksudnya ya, nilai x-nya itu mendekati a sebagai suatu limit. Bila x mendekati a ya, nilai x-nya ini mendekati a, dinotasikan limit fx sama dengan A. Jadi di bawah kata-kata lim itu biasanya dinotasikannya ada X, nilainya mendekati A. A-nya ini adalah berapa, nanti tergantung kondisi dari pernyataan atau soalnya.
Nah, ini beberapa teorema limit. Yang pertama, bila limit fx sama dengan A dan limit gx sama dengan B, maka aturan yang pertama yaitu limit dari K ini konstanta ya, konstanta dari fx di mana x mendekati A, berarti nilainya adalah K dikali limit dari fx di mana x itu nilainya mendekati dari A. Ini kan di sini disebutkan limit K fx. Berarti cara menghitungnya K-nya maju ke depan ya. Misalkan di sini limit 3 dari X. Nah, berarti di sini disebutkan bahwa 3-nya maju ke depan, X-nya nanti diisi. Berapa nilai X-nya? Misalkan di sini X-nya adalah 2, berarti 3 dikali 2. Seperti itu ya, berarti perkaliannya saja langsung. K dikali A. Nanti akan lebih paham ketika sudah mencoba di soal. Dan teorema yang kedua yaitu misalkan limit fx plus minus gx. Plus minus ini berarti aturannya nanti ya bisa plus bisa minus. Yang jelas bentuk dari limit seperti ini sama dengan penjumlahan atau pengurangan pada himpunan-himpunan yang lain. Berarti limit dari fx ditambah dengan limit gx. Itu untuk kalau penjumlahan. Kalau pengurangan berarti juga gitu. Limit dari fx dikurang dari limit gx ya. Lalu untuk yang berikutnya, kalau perkalian, mirip juga perkalian ya dengan yang aturan-aturan sebelumnya, di mana limit dari fx dikali dengan gx, di mana nilai x-nya itu mendekati dari A, adalah berarti limit fx dikali dengan limit gx ya. Langsung saja dikalikan nilai A-nya itu berapa ya. Dan di sini berarti nilai B gx-nya itu. Yang selanjutnya, limit X mendekati A, kalau pembagian berarti sama ya, limit fx dibagi dengan limit gx ya, atau A dibagi dengan B, seperti itu ya. Nah, untuk yang berikutnya, yang kelima, di mana ada di sini perpangkatan, yaitu limit X mendekati A, di mana fx-nya adalah pangkat dari N. Berarti cara menghitungnya gimana? Cara menghitungnya untuk lebih singkatnya, langsung saja ya, A dipangkatkan dengan X. A ini nilai X yang mendekati A-nya dipangkatkan dengan N. N pangkat di sini ya. Lalu kalau untuk faktorisasi atau akar, misalkan limit X mendekati A, di sini ada akar pangkat N, di dalamnya ada fx ya. Di dalamnya ada fx, maka sama dengan akar pangkat N limit X mendekati A. Cara menghitungnya langsung aja. Akar dari A ya, pangkat dari N. Nah, itu nanti mungkin lebih mudah dipahami ketika sudah belajar soal. Nah, langkah pengerjaan limit itu seperti apa sih? Langkah-langkahnya ada 4, kurang lebih ada 4 ya. Nanti kita akan coba ketika mengerjakan soal seperti apa. Yang pertama ada substitusi langsung, yang kedua ada faktorisasi, yang ketiga mengalihkan dengan bilangan sekawan, dan yang keempat membagi dengan variabel pangkat tertinggi. Nah, cara yang pertama adalah menggunakan metode substitusi langsung. Seperti apa sih? Contohnya, misalkan ya, ada soal latihan bunyinya seperti ini. Nilai dari limit 3x adalah di mana x-nya itu nilainya mendekati 2. Berapa nilainya? Nah, caranya adalah simpel sekali sebenarnya ya. Tinggal memasukkan saja nilai dari x-nya. Di sini kan disebutkan x-nya itu mendekati 2. Berarti masukkan ke dalam persamaan fx-nya. Limit 3x berarti 3 dikali x-nya kan mendekati 2. Berarti masukkan nilainya 2. Hasilnya adalah 6. Selanjutnya, yang kedua, ini pakai metode atau teorema yang disebutkan di awal-awal tadi ya. Bahwasannya perhitungan untuk limit 3x itu berarti adalah konstanta dikali dengan nilai limitnya. Konstantanya kan di sini 3 ya. Limit 3x berarti nilainya adalah 3 dikali limit x, di mana x-nya adalah mendekati 2. Nah, sama dimasukkan dalam perkaliannya berarti 3 dikali, karena x-nya mendekati 2 berarti dikali dengan 2. Hasilnya adalah 6. Nah, metode substitusi hanya mengganti peubah yang mendekati nilai tertentu dengan fungsi aljabarnya ya. Simpel sekali. Jadi metode substitusi itu hanya mengganti peubahnya x-nya itu dengan nilai tertentu ya, dengan fungsi aljabarnya. Nah, yang selanjutnya contoh yang kedua misalkan
nilai dari limit 2x plus 4 adalah, dimana nilai dari x-nya itu adalah mendekati 2. Berarti gimana? Tinggal dimasukkan saja, substitusi itu kan memasukkannya, berarti limit 2x plus 4, yaitu x-nya diganti dengan 2. 2 dikali dengan 2 ditambah 4. Hasilnya 4 ditambah 4, yaitu 8. Yang kedua ada metode pemfaktoran. Yang pertama, jadi gini, konsepnya metode pemfaktoran itu digunakan apabila metode substitusi menghasilkan nilai limit tidak terdefinisikan atau 0 per 0 ya. Jadi limit fungsi berbentuk 0 per 0 itu kan hasilnya tidak terdefinisi. Nggak ngerti hasilnya itu berapa, 0 dibagi 0 ya. Misalkan seperti ini ya, jika ada dua fungsi, misalkan fungsinya itu yang pertama fx, di mana fx itu nilai fungsinya adalah x min a dikali dengan hx. Nah, lalu gx juga kita bentuk supaya apa sih? Supaya nanti kita bisa mengalihkan dengan bilangan yang sama. Ini sama dengan perkalian dengan sekawan ya, artinya fx dengan gx ini adalah mempunyai perkalian dengan bilangan yang sama dengan bilangan sekawan ya, dimana gx-nya ini adalah x min a juga dikali dengan k dikali dengan x, sehingga fx dan gx memiliki bilangan sekawan yang sama yang nanti kita coret ya, sehingga nanti hasil perkaliannya dari perhitungan ini adalah tinggal kita membagi, menambah, atau mengalihkan dari hx dan kx, karena apa, bilangan sekawannya sudah ada. Misalkan nih limit fx dibagi dengan gx, berarti nilai mencari nilainya adalah limit x dikurang dengan a dikali dengan hx. Terus yang gx-nya ini juga kita carikan bilangan yang samanya ya, bilangan sekawannya supaya bisa dicoret atas dan bawah. X dikurang a juga di sini dikalikan dengan kx. Jadi nilai limitnya adalah, ini kan karena sudah dicoret memiliki bilangan sekawan yang sama, maka hasilnya adalah hx dibagi dengan kx ya. Baru nanti ketemu nih nilainya. Simple sebenarnya ya, kalau kita misalkan bisa mencari bilangan sekawanan yang sama antara fx-nya dan gx-nya. Contohnya seperti ini, misalkan nilai dari limit x-nya ini mendekati 0 ya, adalah untuk fungsinya x pangkat 4 dikurang 3x kuadrat ditambah 4x dibagi dengan 2x pangkat 3 dikurang x kuadrat dikurang 2x ya. Nah, dari contoh ini limit x pangkat 4 dikurang 3x kuadrat ditambah dengan 4x dibagi dengan 2x pangkat 3 dikurang x kuadrat dikurang dengan 2x, dimana nilai x-nya mendekati 0. Cara yang pertama kita lakukan adalah mengecek dulu apakah dengan cara substitusi perhitungannya menghasilkan nilai yang rasional. Yang pertama kita masukkan ya, ternyata setelah dimasukkan hasilnya adalah 0 per 0, yang artinya tidak terdefinisikan ya, berapa sih 0 dibagi 0 ini ya. Jadi karena 0 ini menghasilkan nilai yang tak hingga atau tidak terdefinisikan, sehingga soal tersebut diselesaikan dengan cara faktorisasi ya. Nah, yang pertama kita lakukan adalah mencari bilangan sekawan ya dari persamaan ini, yang nantinya bisa kita jadikan pembilang dan penyebutnya kita coret oleh bilangan sekawan tersebut. Nilai dari x pangkat 4 dikurang 3x kuadrat ditambah dengan x pangkat 4 ini sama dengan yang ini ya, dikeluarkan x-nya 1, berarti x dikali dengan x pangkat 3 dikurang 3x plus 4 ini sama dengan nilai x pangkat 4 sekian-sekian ini ya. Terus nilai yang bawah 2x pangkat 3 ya dikurang x kuadrat dikurang 2x dikeluarkan 1x-nya ya, di sini menjadi persamaan ini. X dikali dengan 2x kuadrat dikurang dengan x dikurang dengan 2. Nah, hasilnya pembilang dan penyebut ada bilangan sekawan yang dapat kita coret ya, sehingga kemudian persamaannya menjadi persamaan yang ini dan yang ini. X pangkat 3 min 3x ditambah dengan 4 dibagi dengan 2x kuadrat dikurang dengan x dikurang dengan 2, di mana nilai x-nya itu mendekati 0. Nah, sekarang kita masukkan nilai dari limit x mendekati 0 ke dalam persamaan ini. Hasilnya adalah yaitu 4 dibagi dengan min 2. Baru ketemu jawabannya, yaitu bilangan rasional min 2.
contoh lagi ya, misalkan nih ada nilai limit x kuadrat dikurang dengan x dibagi dengan x kuadrat ditambah dengan 2x, dimana nilai x-nya itu mendekati 0. Cara yang pertama kita cari dulu dengan substitusi, ketemu nggak? Kalau nggak ketemu baru dengan cara pemfaktoran, dimana kita masukkan ya nilai x mendekati 0-nya ke dalam persamaan ini dan yang bawah. Nah, hasilnya adalah ternyata 0/0 ya, dimana 0/0 ini adalah menghasilkan nilai yang tidak terdefinisi ya, sehingga kita menggunakan cara yang selanjutnya yaitu dengan cara faktorisasi ya, kita mencari bilangan sekawannya dari pembilang dan penyebutnya. Nah, pertama kita keluarkan nih untuk mencari persamaan dari penyebut dan pembilang ya, ternyata x-nya bisa dikeluarkan, persamaan x kuadrat min x ini menjadi x dikali dengan x min 1, sementara persamaan yang ini x kuadrat plus 2x menjadi x dikali dengan x plus 2. Kemudian pembilang dan penyebut, bilang sekawannya ini bisa kita coret ya, yang atas dengan yang bawah, sehingga rumus soalnya menjadi x min 1 dibagi dengan x plus 2. Lalu baru kita masukkan di sini nilai limit x-nya mendekati 0 ke dalam persamaan 0 dikurang 1 dan dibagi dengan 0 ditambah 2. Hasilnya jadi min 1 dibagi dengan 2, jadi min setengah. Untuk yang berikutnya yaitu ada namanya metode membagi dengan pangkat tertinggi. Jadi nilai limit itu kita selesaikan dengan cara ini, metode membagi pangkat tertinggi, ketika limit fungsinya itu berbentuk tak hingga dibagi dengan tak hingga, atau misalkan nilai dari x-nya itu mendekati tak hingga. Misalkan ya sebagai berikut ini. Jika diketahui limit tak hingga ya sebagai berikut, dimana nilai limitnya adalah persamaannya ax pangkat n ditambah dengan bx pangkat n min 1 ditambah dengan sampai sekian, misalkan persamaannya banyak ya, atau ditambah dengan c ini konstanta, berarti sampai bilangan yang tidak ada variabel x-nya lagi ya. Kemudian yang bawahnya juga seperti itu. Misalkan ada persamaan p x pangkat m ditambah dengan q dikali x m pangkat min 1 ya, sampai pangkat yang kesekian misalkan dari bilangan ini, yaitu ditambah dengan konstanta yang di sini r disebut juga dengan r yang sudah tidak memiliki nilai x-nya lagi. Maka cara perhitungannya adalah jika nilai x-nya itu mendekati tidak terdefinisi, maka cara perhitungannya r-nya itu sama dengan 0. Langsung saja kita menggunakan rumus cepatnya, r itu sama dengan 0 jika n-nya itu lebih kecil daripada m. N itu yang mana? Yaitu ini, pangkat dari pembilang ya. Kalau yang atas berarti pangkat dari pembilangnya, yaitu kurang dari pangkat dari x yang di bawah dari penyebutnya. Kalau misalkan n-nya itu kurang dari m, maka r-nya adalah 0. Ya, jadi pangkat yang di sini, pangkat pembilangnya itu dari x-nya lebih kecil daripada pangkat penyebut dari x. Nah, itu berarti nilai r-nya hasil perhitungan dari pembagian fungsi ini, yang limitnya itu nilainya adalah tidak terhingga, maka nilainya adalah 0. Lalu yang kedua, jika n itu sama dengan m ya, pangkat yang di atas dengan pangkat yang di bawah itu sama, maka nilai r-nya, cara mencarinya adalah a dibagi dengan p. Lalu jika n-nya itu lebih besar daripada m, pangkat yang di atas lebih besar daripada pangkat m, maka menghasilkan r-nya itu tidak hingga. Nah, itu adalah rumus cepatnya. Contohnya seperti ini. Misalkan nilai dari limit 4x kuadrat ditambah dengan 3x dikurang dengan 6 dibagi dengan 2x kuadrat dikurang 8x dikurang 1, dimana nilai x-nya mendekati tak hingga. Maka cara pengerjaannya adalah kita masukkan ya di sini ya, yaitu pangkat tertingginya, membagi dengan pangkat tertingginya. Pangkat tertingginya berapa? Di sini kan x kuadrat, yang bawah juga pangkat tertingginya adalah x kuadrat ya. Ini adalah pangkat tertingginya. Berarti kita bagi 4x kuadrat dibagi dengan x kuadrat, 3x dibagi dengan x kuadrat dikurang 6 dibagi dengan x kuadrat, dibagi dengan 2x kuadrat yang bawah ya, gantian 2x kuadrat dibagi juga dengan pangkat tertingginya, yaitu dibagi dengan x kuadrat dikurang 8x dibagi dengan x kuadrat ditambah dengan 1 dibagi dengan x kuadrat. Hasil dari pembagian dengan pangkat tertinggi ini menghasilkan, ini kan dicoret ya berarti ya, x kuadrat dibagi dengan x kuadrat berarti tinggal 4. Kalau yang ini berarti 3x dibagi x kuadrat, x-nya berkurang 1.
Di sini X-nya cuma 1 dikurangin dengan X kuadrat berarti kan berkurang 1. Masih ada X per 3 dibagi X, 3 per X. Sementara kalau yang ini karena yang atas nggak ada variabel X-nya berarti 6 per X kuadrat ya. 4 ditambah 3 per X dikurang 6X kuadrat. Yang bawah sama juga caranya seperti itu ya. Kita bagikan dengan pangkat tertinggi. 2X kuadrat dibagi dengan X kuadrat hasilnya adalah 2. 8X dibagi dengan X kuadrat berarti berkurang 1 ya. X-nya di sini berarti tinggal 8 per X ditambah dengan 1 per X kuadrat ya. Jadi hasilnya adalah limit tidak terhingga dari sini adalah 4 ditambah dengan 3 dibagi tidak terhingga ditambah dengan 6 dibagi dengan tidak terhingga kuadrat. Yang bawahnya juga 2 dikurang dengan 8 dibagi tidak terhingga ya, ditambah dengan 1 dibagi tidak terhingga kuadrat. Hasilnya berarti yang ini 0 ya, tidak 0 atau tidak terdefinisi ya, berarti 4 ditambah dengan 0. Begitu juga dengan 2, 2 dikurang dengan 0, berarti hasilnya 4 per 2 menghasilkan 2. Nah, untuk cara cepatnya itu kan tadi kita mempunyai yang di slide sebelumnya, aturan bahwa jika N itu sama dengan M, N itu pangkat yang di atas dengan pangkat yang di bawah, itu sama nilainya, berarti nilai dari limit ini adalah membagikan nilai A dibagi dengan P-nya. Berarti kalau dari soal ini, kita lihat ternyata dari soal ini, nilai dari pangkat yang atas ya itu sama dengan pangkat yang bawah. Berarti M sama dengan N. Berarti cara cepatnya dari limit ini, yang dimana nilai X-nya mendekati tak hingga adalah 4 dibagi 2. Hasilnya 2. Sama ya dengan hasil perhitungan yang manual. Nah, itu tadi caranya. Nah, selanjutnya untuk limit bentuk fungsi tak hingga, di mana di sini limitnya itu bentuknya adalah pengakaran. Kalau pengakaran kita gunakan aturan, ada aturannya, di mana di sini limit akar dari AX ditambah dengan B dikurang dengan akar dari PX ditambah dengan Q. Aturan yang pertama, jika nilai R-nya membacanya dari sini. Jika A lebih besar daripada P, berarti A di sini ya, konstanta yang di depan X ini lebih besar daripada yang ini, konstanta di depan X yang ini, atau disebut dengan P, berarti nilai R-nya adalah tidak hingga. Kalau nilai A-nya sama dengan P, A sama dengan P, berarti nilai R-nya adalah 0. Dan yang terakhir, jika nilai A-nya kurang dari P, berarti nilai R-nya adalah minus tak hingga. Itu adalah rumus cepatnya. Misalkan contohnya berikut ini ya. Limit diketahui, limit soalnya adalah AX kuadrat ditambah dengan BX ditambah dengan C ya, dikurang dengan, ini salah, sorry. Ini maksudnya kita menjelaskan lagi, kalau yang ini kan tadi. Nah, untuk yang berikutnya di sini persamaan dalam akarnya, dia bentuknya lebih panjang ya dari persamaan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu bentuknya hanya AX plus B. Kalau yang di sini persamaannya persamaan kuadrat. AX kuadrat ditambah dengan BX ditambah dengan C dikurang dengan akar dari PX kuadrat ditambah dengan QX ditambah dengan R. Di sini menghasilkannya ada aturan-aturannya sama dengan yang tadi. Yang pertama, jika nilai A lebih besar daripada P ya, A yang ini lebih besar daripada P, maka nilai R perhitungannya ini adalah hasilnya tidak hingga. Sementara itu, bila A-nya itu adalah sama dengan P, A yang di sini sama dengan P, maka nilai R-nya adalah B dikurang Q, B itu yang ini ya, konstanta yang di depan ini dikurang dengan Q dibagi dengan 2 akar A. Dan yang terakhir, jika A-nya kurang daripada P, maka nilai A yang ini kurang daripada P, nilai R-nya adalah minus tak hingga. Contohnya adalah seperti ini. Misalkan, nilai limit dari persamaan dalam akar 4x kuadrat dikurang dari 2x plus 6 dikurang dari akar 4x kuadrat ditambah dengan 2x min 1, di mana nilai x-nya itu mendekati tak hingga adalah, karena di sini coba kita amati dulu, nilai dari yang di sini A-nya itu sama dengan nilai dari P ya, disebutnya di sini P. Kalau misalkan A sama dengan P, berarti cara menghitungnya adalah A, maka R sama dengan B dikurang Q, B-nya yang mana? B-nya adalah yang ini ya. 2 dikurang dengan Q-nya, Q-nya adalah ini, berarti dikurang dengan 2 dibagi dengan 2 akar A.
2 dikali akar A-nya adalah 4. Berarti min 2 dikurang min 2 sama dengan min 4 dibagi dengan 2. Akar 4 berarti dibagi dengan 2 dikali 2 dibagi dengan 4. Berarti min 4 dibagi dengan 4 hasilnya adalah 1. Oke, itu tadi penjelasan mengenai limit. Mungkin kalian akan lebih paham lagi ketika banyak mengerjakan latihan ya. Nanti kita akan coba di latihannya. Saya akhiri penjelasannya. Kalau ada yang tidak mengerti boleh ditanyakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.